Baik, ada semuanya. Perkenalkan, saya Debugus Wisma Jaya dengan NIM 2208561038. Nah, baik, kita akan masuk ke mata kuliah Deep Learning. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan review paper yang sudah saya buat, yaitu dengan judul Deep Learning untuk klasifikasi glaukoma dengan arsitektur efisiensi net. Nah, kita lanjut. Nah, baik, di sini kita akan masuk ke bagian identitas dan sumber paper. Nah, terkait yang detail artikelnya. Nah, di sini saya akan mereview paper dengan judul Deep Learning untuk klasifikasi glaukoma dengan arsitektur efisiensi net. Nah, di sini dari penulis dari jurnal itu ada 3. Yang pertama itu ada Wahyuni Rizky Perdani, yang kedua yaitu Rita Mangaleda, nah yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada Nor Kumalasari Cesar Pratiwi. Nah, penulis jurnal ini yaitu berasal dari institusi Fakultas Teknik Elektro dan juga Universitas Telkom Indonesia. Nah, terkait dengan detail publikasi, nah jurnal ini yaitu jurnal dengan judul El Komunika, yaitu dari jurnal Teknik Energi Elektrik, dari Teknik Telekomunikasi dan Teknik Elektronika. Nah, di sini jurnal ini terbit pada tahun 2022. Tentunya jurnal ini sudah terakreditasi dengan Sinta S2. Nah, bisa kalian lihat di bawah ini. Nah, di sini jurnalnya sudah terakreditasi Sinta 2. Nah, baik, di sini kita masuk ke review abstrak dan pendahuluan dari jurnal ini. Nah dari jurnal ini itu memfokuskan pada perkembangan sistem klasifikasi penyakit glaukoma dengan menggunakan teknik deep learning berbasis convolutional neural network atau CNN. Nah, yang diimplementasikan melalui arsitektur efisiensi net. Sistem dirancang untuk mengklasifikasi 5 kelas glaukoma, yaitu ada early, moderate, deep, dan OHT, dan mata normal dari citra fundus retina mata. Nah, dataset RIM1R1 digunakan dengan proses argumentasi untuk menyeimbangkan jumlah citra tiap kelas. Nah, hasil eksperimen menunjukkan performa optimal dengan akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, mencapai nilai sempurna yaitu 1,000 pada konfigurasi hyperparameter tertentu seperti optimizer, ada max, learning rates 0,001, efforts 20, dan batch size-nya yaitu 32. Nah, abstrak menyajikan ringkasan tujuan, metode, dan hasil dengan baik. Nah, namun kurang mencantumkan batasan studi. Nah, sehingga pembaca tidak mendapatkan gambaran tentang potensi keterbatasan. Nah, baik, kita akan lanjut di sini. Kita akan review dari latar belakangnya. Nah, glaukoma itu adalah penyakit mata akibat kerusakan saraf optik karena tekanan inflamator tinggi. Nah, yang dapat menyebabkan kebutaan permanen bila tidak terdeteksi dini. Nah, deteksi manual menggunakan rasio capture Dix ratio atau disebut dengan CDR pada citra fundus retina memerlukan waktu dan ahli, sehingga metode otomatis berbasis deep learning sangat potensial untuk mempercepat dan mempermudah diagnosis. Nah, dari penelitian sebelumnya telah mengaplikasikan CNN untuk deteksi glaukoma, namun biasanya dengan klasifikasi terbatas 2 atau 3 kelas dan dataset juga tidak seimbang. Nah, penulis mengambil pendekatan menggunakan efisiensi net B0 yang mampu menskalakan kedalaman lebar dan resolusi jaringan secara seimbang untuk meningkatkan performa dan efisiensi model. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan model deep learning yang mampu mengklasifikasikan glaukoma ke dalam 5 kelas dengan akurasi tinggi dan efisiensi komputasi yang optimal menggunakan arsitektur efisiensi net. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan dataset RIM1R1 yang berisi 169 citra fundus retina terbagi dalam 5 kelas, yaitu glaukoma dan normal. Nah, untuk menyeimbangkan jumlah data tiap kelas, dilakukanlah argumentasi citra sehingga total data menjadi 1815 citra dengan distribusi 363 citra per kelas. Nah, seluruh citra di resize menjadi ukuran 128 x 128 pixel untuk seragaman ukuran input ke model. Nah, model yang dipakai adalah efisien net B0
yang terdiri dari 7 blok dengan lapisan CNN. Nah, ada polling, aktivasi RLU, Platen, fully connected, dan fungsi softmax sebagai output klasifikasi. Oke, di sini yang pertama itu dari alur diagramnya. Di sini ada dataset. Nah, yang sudah saya jelaskan itu dataset dari RIM1 R1. Nah, itu ada 169 citra yang diakumentasi menjadi 1815 citra atau 363 per kelas untuk menyeimbangkan sebuah data. Nah, kemudian sini ada pre-processing. Nah, semua citra yaitu di resize menjadi 128 kali 128 pixel sebagai input model. Nah, di sini ada model, efisiensi net bin 0 dengan 7 blok CNN, polling, RLU, Platen, full connected, dan softmax. Nah, yang terakhir yaitu akan dilakukan dengan pengujian. Nah, dari 5 skenario pengujian ada variasi ukuran citra, optimizer, learning rate, epochs, dan bed size. Nah, dataset itu dibagi menjadi 75% latte dan 25% uji. Oke, kita masuk sini. Nah, sini adalah blok diagram sistemnya. Nah, baik, kita akan lanjut. Nah, sini dari pengumpulan dan pemrosesan data. Baik, nah, dari citra input yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah dataset RIM1R1. Nah, dataset yang digunakan berbentuk gambar RBG dari fundus retina mata memiliki ukuran pixel yang berbeda-beda dengan format file BMP. Nah, dataset ini didapatkan dari website Medical Image Analysis Group Dataset. Nah, terdiri dari 5 kelas yang dengan total gambar jadi 169 citra yang terdiri dari glaukoma. Nah, glaukoma dari tipe D 14 citra. Nah, tipe early 12 citra, tipe moderate 14 citra, tipe OHT 11 citra, dan mata normal 118 citra. Nah, akan tetapi karena jumlah gambar antar kelas tidak seimbang, nah dilakukanlah proses argumentasi. Nah, proses argumentasi itu dilakukan untuk menambahkan jumlah data citra dengan modifikasi gambar citra. Misalnya, lakukan rotasi gambar, nah, flip gambar, dan zoom. Nah, setelah dilakukan argumentasi pada dataset, nah diperoleh total data citra keseluruhan adalah 1815 kelas citra. Nah, yang terdiri dari 363 gambar untuk glaukoma tipe deep dan 363 citra untuk tipe early, 363 citra untuk tipe moderate, dan 363 citra untuk tipe HT, dan juga 363 citra untuk mata normal. Nah, baik, sini sebelum masuk ke metode deep learning, gambar yang dilakukan sebagai input citra, nah di resize terlebih dahulu. Nah, resize citra adalah proses yang dilakukan untuk mengubah ukuran citra. Ukuran citra dapat diubah secara upsize dan downsize daripada penelitian ini digunakanlah resize citra dengan cara downsize. Nah, downsize dilakukan dengan mengubah ukuran citra dengan menurunkan jumlah piksel serta menghilangkan sebagian informasi dari citra sehingga menghasilkan citra dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, tujuan dilakukan dari resize untuk menyamakan ukuran citra yang berbeda-beda. Nah, setiap model yang digunakan pada penelitian ini adalah efisiensi net. Nah, efisiensi net menggunakan konvolusi depthwise dan pointwise. Nah, pada efisiensi net terdapat 3 dimensi penskalaan, yaitu ada kedalaman atau disebut dengan depth, yang kedua itu ada lebar disebut dengan width, dan resolusi disebut dengan resolution. Citra input glaukoma yang telah dilakukan resize akan dijadikan masukan untuk model efisiensi net. Secara umum, model efisiensi net memperoleh hasil akurasi yang tinggi dan performasi yang lebih baik dibandingkan dengan model CNN yang lainnya. Nah, mengurangi ukuran parameter dari flops yang optimal. Nah, efisiensi net terdiri dari 7 blok. Nah, tiap blok terdiri dari sub-blocks yang beragam. Nah, efisiensi net menggunakan koefisien gabungan untuk menskalakan lebar, kedalaman, dan resolusi jaringan seragam. Nah, kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan.
Baik, nah pada penelitian ini digunakan 5 skenario pengujian, 5 skenario pengujian dengan beberapa parameter yang berbeda untuk setiap skenario. Nah, pengujian ini dilakukan untuk mengukur parameter performasi sistem serta akurasi sistem. Nah, parameter terbaik dari setiap skenario diambil sehingga dapat melanjutkan ke skenario pengujian selanjutnya. Tentunya hal ini bertujuan untuk menentukan model terbaik dari sistem. Nah, baik, kita masuk ke skenario yang pertama, yaitu skenario pre-processing resize citra. Nah, dari skenario pertama adalah melakukan pre-processing resize citra untuk mencari ukuran citra terbaik dalam meningkatkan akurasi sistem. Nah, jenis resize yang digunakan pada skenario ini adalah 32 kali 32 pixel, 64 kali 64 pixel, 128 kali 128 pixel, dan 224 kali 224 pixel. Nah, parameter yang lain ditentukan seperti optimizer Adam, epoch 50 dan bed sets 32 dan learning rate 0,001. Nah, dari hasil pengujian dari pengaruh pre-processing resize citra ditampilkan pada tabel 1. Nah, ini adalah hasil dari pengujian resize. Nah, dari tabel 1 diketahui jika menggunakan resize citra dengan ukuran 128 kali 128 pixel memperoleh hasil terbaik dibandingkan dengan ukuran citra lainnya dengan nilai akurasi, presisi, recall, dan advance score sebesar 1,0000 dengan waktu komputasi 934 detik. Nah, perbedaan akurasi, presisi, recall, dan advance score pada sistem tersebut disebabkan oleh semakin kecil ukuran citra dapat mengakibatkan informasi yang terkandung dalam citra banyak yang hilang. Selain itu, semakin besar ukuran resize citra, maka waktu komputasinya itu semakin lama. Nah, baik, kita masuk ke bagian skenario 2, yaitu kita masuk ke bagian tabel 2. Di sini adalah pengujian dari optimizer-nya. Nah, skenario 2 itu pengaruh optimizer skenario 2 dilakukan untuk mengetahui pengaruh optimizer terhadap tingkat akurasi sistem. Nah, parameter terbaik dari skenario sebelumnya, resize citra 128 kali 128 pixel, digunakan pada pengujian pengaruh optimizer. Namun, parameter lainnya telah ditentukan seperti batch size 32, epoch 50, dan learning rate 0,001. Nah, sini berdasarkan dari tabel 2-nya, nah, pengujian pengaruh optimizer didapatkan akurasi tertinggi sebesar 0,9978 dengan menggunakan optimizer Adamak dengan nilai loss sebesar 0,0086. Nah, nilai presisinya yaitu 0,9980, nilai recallnya 0,9980, dan advance score-nya itu 0,9960. Dengan menggunakan optimizer Adamax dapat disimpulkan bahwa model lebih optimal dalam mengklasifikasikan glaukoma. Nah, bisa dilihat dari performasi akurasi, presisi, recall, dan advance score. Baik, sini kita masuk ke bagian skenario 3, yaitu di sini pada tabel 3 terlihat sini adalah hasil pengujian dari learning rate. Nah, dari hasil akurasi tertinggi pada tabel 3 yaitu ditunjukkan pada saat menggunakan learning rate 0,001 dengan nilai akurasi mencapai 1,0000 dengan nilai loss system 1.3682 kali 10 min 5. Nah, nilai presisi, recall, dan advance score adalah 1,0000. Semakin kecil nilai learning rate, maka akurasinya akan semakin tinggi. Artinya, sistem akan semakin teliti dalam mengklasifikasi citra sesuai dengan kelasnya. Nah, baik, kita masuk ke bagian skenario yang keempat, yaitu dari hasil pengujian nilai epoch. Nah, pada pengujian dari pengaruh epoch itu dilakukan 4 kali percobaan dengan nilai epoch 8, 10, 15, dan 20. Nah, epoch digunakan untuk menentukan jumlah iterasi dalam pembaruan bobot jaringan. Epoch dapat membantu dalam meminimalisir error. Nah, parameter citra yang digunakan merupakan parameter citra dengan akurasi terbaik hasil dari skenario pengujian sebelumnya, yaitu resize citra 128 kali 128, optimizer Adamak, learning rate 0,001, dan bed size yang telah dilakukan, yaitu 32. Nah, berdasarkan dari tabel 4 di sini dapat didapatkan akurasi tertinggi terdapat pada epoch 20,
di pos 20 dengan akurasi mencapai 1,0000. Nah, dengan nilai loss sistem 1,21 kali 10 min 4 dari nilai presisi, recall, dan advance score masing-masing itu adalah 1,0000. Baik, kita masuk ke bagian skenario yang terakhir, yaitu ada skenario 5 dari hasil pengujian batch size. Nah, berdasarkan dari tabel 5, dapat diketahui bahwa akurasi tertinggi mencapai 1,0 sekian terdapat pada citra yang menggunakan parameter batch size 8, 16, dan 32 dengan menghasilkan nilai loss sistem itu sebesar 9,0601 kali 10 min 5 saat menggunakan batch size 8, yaitu 6,7841 kali 10 min 4 saat menggunakan batch size yaitu sebesar 16, dan 1,3718 kali 10 min 4 saat menggunakan base 32. Nah, selain itu nilai presisi, recall, dan advance score dari pengguna ketiga batch size itu juga sama, yaitu 1,000 sekian. Nah, perbandingan dari grafik akurasi di atas didapatkan jika sistem yang diteliti paling baik saat menggunakan batch size 32. Saat menggunakan batch size yang lebih kecil, sistem akan mencapai nilai optimal lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan batch size yang lebih besar. Nah, dari kita masuk ke bagian tabel 6, yaitu di sini ada perbandingan nilai akurasi uji dan akurasi validasi. Nah, berdasarkan dari tabel 6, yaitu tabel perbandingan nilai akurasi uji dan akurasi validasi diperoleh gap untuk batch size 32 lebih kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, tentunya artinya kemungkinan untuk terjadi overfittingnya itu rendah. Nah, maka batch size yang paling ideal digunakan untuk sistem ini adalah batch size 32. Nah, dengan tetap mempertimbangkan nilai akurasi, performasi, presisi, recall, dan F1 score. Oke, kita masuk ke bagian coefficient metric. Nah, dari skenario ini diperoleh akurasi sebesar 1,00 sekian. Nah, pada coefficient metric yang dimuat pada gambar 3, nah, dapat diketahui jika sistem mampu mengklasifikasikan glaukoma tipe early sebanyak 96 citra, glaukoma tipe HT sebanyak 88 citra, glaukoma tipe moderate sebesar 80 citra, glaukoma tipe deep sebesar 95 citra, dan normal yaitu 95 citra. Nah, dapat disimpulkan jika sistem dapat menggolongkan glaukoma ke dalam 5 kelas secara benar. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya kesalahan deteksi pada matriks. Nah, kita masuk ke bagian analisis kritis dan rekomendasi. Nah, dari analisis kritis dari penelitian ini sangat sistematis dan kompresif dalam mengoptimalkan model deep learning untuk klasifikasi glaukoma multikelas. Nah, penggunaan efisiennet B0 terbukti unggul dalam efisiensi dan performa, proses argumentasi data, dan pengujian effort parameter yang lengkap sangat memperkuat hasil. Namun, keterbatasan utama terletak pada ukuran dataset asli yang kecil dan hanya menggunakan satu dataset. Nah, aspek praktis seperti waktu inferensi dan penggunaan hardware tidak dibahas. Nah, padahal krusial untuk dilakukan implementasi klinis. Nah, rekomendasi pengembangan lebih lanjut. Nah, validasi model dengan dataset, itu bisa ditambahkan dan lebih besar dari Orgia, DistGS, dan Isidor. Nah, melakukan cross validation dan pengujian pada data eksternal. Yang ketiga yaitu dilakukannya evaluasi kecepatan inferensi dan kebutuhan sumber daya untuk aplikasi klinis nyata. Yang keempat yaitu mengintegrasikan fitur segmentasi untuk diagnosis lebih detail. Mungkin yang terakhir yaitu memperhatikan isu etika, privasi, dan keamanan data dalam penggunaan sistem AI medis. Nah, kesimpulan, kita akan masuk ke bagian kesimpulan dari pembahasan yang secara keseluruhan. Nah, model klasifikasi glaukoma 5 kelas berbasis efisiensi net B0 yang diusulkan mencapai performa yang sempurna pada data uji yang digunakan. Nah, pendekatan argumentasi dan optimasi hiperparameter yang sistematis saat mendukung keberhasilan model. Nah, meski demikian, validasi pada
dataset lebih luas dan pengujian implementasi praktis perlu dilakukan agar model dapat digunakan secara luas dan efektif dalam dunia medis. Nah, baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Semoga teman-teman semua yang sudah menyimak dari pembahasan ini sudah memahami terkait dengan materi deep learning. Nah, baik, sekian. Terima kasih.